Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bincang hikmah kita yang masih berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, ya, yaitu tentang bagaimana kita bisa menyikapi dunia dengan tepat, ya. Oke, ya. Ada satu ayat Al-Quran, yaitu kaitannya dengan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan harta, ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Hakumut Takatsur, ya. Ya, kita sama-sama baca dulu, ya, baca Al-Fatihah, ya. Kita mudah-mudahan dengan kajian kita pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, ya. Dan juga Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, ya, kepada guru-guru kita, dan kepada seluruh ulama-ulama, ya, yang telah menghantarkan Islam kepada kita sampai hari ini, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kita, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, ya, ini saya sambil mengatur suara, ya, mengatur volume. Oke, ya, insya Allah suaranya sudah cukup jelas, ya, insya Allah, insya Allah. Atau sebentar, ya, saya break sebentar. Oke, topik tentang bagaimana menyikapi dunia dengan tepat ini adalah topik yang nggak pernah selesai dibahas, ya, karena memang agak membingungkan sebenarnya bagi mereka-mereka yang mempelajari Islamnya dari berbagai sudut pandang, ya. Ketika bicara tentang dunia, takut kalau seandainya dunianya akan menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya nggak mau kaya, gitu kan. Takut nanti, gitu kan, kalau seandainya kaya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam api neraka, ya. Kemudian tapi juga nggak mau miskin juga, gitu ya. Terus kemudian akhirnya ya nggak jadi apa-apa juga. Ada ayat dalam Al-Quran yang mari sama-sama kita juga bahas, ya, tentang hal ini. Sebentar, ya. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ayat ini, ya, Alhaakumut Takatsur, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ya. Alhaakumut Takatsur. Jadi At-Takatsur ini kan membanyak-banyakan, gitu kan. Alha ini lalai, gitu ya. Jadi bermegah-megahan itu, ya, telah melalaikan kamu, ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, ya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Diulangi lagi, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan langsung mata sendiri, ainul yakin, ya. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Nah,
ayat ini sering digunakan sebagai ketakutan kita, ya, atau ketakutan kita untuk mengumpulkan harta, ya. Jadi jangan sampai akhirnya ketika kita mengumpulkan harta nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kan jelas, ya, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, tentunya di sini, ya, Islam tuh berada di pertengahan, ya. Tidaklah juga terlalu mengagungkan dunia sampai bermegah-megahan seperti ini, tidak juga sebenarnya meninggalkan sama sekali, ya. Karena gini, ada ketika kita baca dalil misalnya, gitu ya, seperti ini misalnya dalil yang kita mau bahas di sini, ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, ya. Jadi ya udah gitu kan, tahan aja kehidupan dunia ini gitu kan, memang dunia ini penjara kok buat kita gitu kan. Terus kemudian kita takut untuk bermegah-megahan itu, takut untuk menggunakan fasilitas-fasilitas dan seterusnya, ya. Kemudian ada hadis yang lainnya menyebutkan tentang jadilah kalian musafir yang uang itu cukup hanya untuk besok hari aja gitu, nggak usah mikir terlalu jauh gitu kan, nggak usah ngumpulin uang. Nah, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu bahkan memberikan catatan terhadap orang-orang yang ingin menggunakan dalil ini kepada semua umat Islam. Seluruh umat Islam itu wajib menggunakan dalil itu. Jadi kalau punya uang, misalnya kita sehari itu 300.000, ya, maka sangat tercela kalau kita pegang uang tuh sampai 500.000 gitu, tercela itu gitu kan dalam hadis itu gitu kan. Saya nggak ketemu di sininya, ya. Nah kemudian, ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa seandainya dalil itu digunakan oleh seluruh kaum muslimin, maka nggak akan sempurna Islam ini, karena zakat itu mesti dikumpulkan, ya, zakat itu mesti dikumpulkan. Setelah 1 tahun cukup haul dan nisabnya, ya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya 84 atau 85 gram emas gitu. Untuk zakat emas, ya, itu baru dikeluarkan. Berarti kan dia ngumpulin harta. Terus kemudian kita baca di sini juga alhaakumut takatsur, bermegah-megahan gitu kan. Nah, telah melalaikan kamu. Nah, akhirnya kata kuncinya itu bukan cuma bermegah-megahannya, tapi alhanya, melalaikan. Begitu, ya. Jadi kalau seandainya harta dunia itu tidak melalaikan, bahkan harta dunia itu digunakan untuk kepentingan ibadah, untuk haji itu kan mesti dikumpulkan uangnya, gitu kan. Haji itu mesti dikumpulkan, zakat itu mesti dikumpulkan. Kalau pakai dalil tentang kehidupan itu, kalau kita punya makan gitu untuk hidup sehari, terus kemudian kita punya lebih dari itu, kemudian kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nggak akan ada, ya, amalan seperti zakat dan haji. Nah, maka akhirnya hal seperti ini kita harus seimbang, ya, seimbang melihat, ya, hadis-hadis dan ayat-ayat tentang hal ini. Nah, ini penjelasannya apa? Ini motivasi bagi seorang mukmin akan berpaling. Berpalingnya dari apa? Dari cinta dunia yang berlebihan, gitu, ya. Berpaling dari cinta dunia yang berlebihan. Yang kemarin kan kita celakalah budak dirham, ya. Nih, ya, celakalah budak dinar dan dirham, dan celakalah juga budak qatifah dan khamisah. Qatifah dan khamisah ini lebih kurangnya orang-orang yang membangga-banggakan brand, gitu, ya. Ya, jika diberi ia rela, dan tidak diberi ia jika tidak diberi ia tidak rela. Nah, ini yang tidak diperbolehkan adalah cinta dunia, ya. Dunia terlalu dicintai sebegitunya, gitu kan, sampai akhirnya takut. Itu yang nggak diperbolehkan. Nah, bagi orang Islam, dunia itu adalah penjaranya. Ya mungkin akhirnya nggak bebas gitu, nggak bebas seperti orang yang merasa bahwa hidupnya bebas mau diapain aja, ya. Bagi kita nggak bebas. Nah, sementara, ya, surga bagi orang-orang yang kafir. Di surga itu apa sih? Ngeliatin apa namanya perempuan berzina, kemudian minum khamar, itu bagi mereka, ya, diperbolehkan, mungkin bagi mereka, gitu, ya. Tapi bagi orang beriman itu penjara. Kita nggak boleh dulu untuk menggunakan itu. Ada saatnya nanti kita free, gitu, ya. Nah, jadi
dalil ini bukan untuk mengatakan bahwa kita membenci dunia sama sekali, tidak, ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.